Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sami yafqahu qawli. Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tu ni. Wanal mubah laisa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal manduba ma'murun bihi wa annahu laisa mukallafan bihi kal makruhi bina'an ala anna taklifa ilzamu ma fihi kulfatun la tolabuhu wa annal mubaha laisa bi jinsin lil wajibi wa annahu fi dzatihi ghairu ma'murin bihi wa annal ibahata hukmun syar'iyyun wal khulfu lafziyyun wa annal manduba, dan menurut pendapat as-shah bahwa sungguhnya mandub itu ma'murun bihi, ialah ma'mur bih. Menurut pendapat as-shah, mandub, perkara yang disunnahkan, itu termasuk ma'mur bih. Jadi menurut pendapat as-shah, ma'mur bih itu bukan hanya wajib, tapi juga mencakup kepada mandub. Kalau lawannya Kil mengatakan yang ma'mur bih itu hanya wajib saja, mandub itu tidak termasuk ma'mur bih. Nah, ini khilaf terjadi karena perbedaan pendapat, perbedaan ulama mengenai menetapkan apakah amaro itu hakikatun fil ijab ataukah dia hakikatun fil qadril mushtarak, pada sesuatu, pada titik temu bainal ijab wan nadab. Kalau mengatakan bahwa amaro itu hakikatun fil ijab, berarti konsekuensinya yang termasuk ma'mur bih itu hanya wajib, sedangkan mandub tidak termasuk ma'mur bih. Bagi mengatakan hakikatnya bukan fil ijab, tapi pada titik temu bainal ijab wan nadab. Apa itu? Yaitu tolabul fi'li, maka mandub termasuk ma'mur bih. Apa alasan bagi ulama yang mengatakan amar itu fil hakikah
apa namanya, amar itu hakikat pada fil qadar itu, pada apa namanya, fi talabil fi'li. Ini alasannya di sini tidak ada ya. Di apa ada? Di lataif. Kalau kalian ingat, nggak ingat ya? Apa alasannya? Logikanya ya. Karena ulama sepakat mandub itu termasuk taat. Ulama sepakat mandub termasuk sebuah ketaatan. Sedangkan imtithalul amri, melakukan perintah, itu termasuk taat. Karena imtisalul amri itu adalah sebuah ketaatan dan mandub itu termasuk salah satu ketaatan, maka mandub, kesimpulannya mandub merupakan termasuk ma'mur bih. Karena paham ya? Karena imtisalul amri ini adalah sebuah ketaatan dan ulama sepakat bahwa mandub itu termasuk salah satu ketaatan, maka bisa disimpulkan mandub termasuk ma'mur bih. Tuh. Terus logika yang mengatakan bahwa yang termasuk ma'mur bih hanya wajib, itu berdasarkan hadis laula anna syukku ala ummati la amartuhum bisiwak. Oke. Di hadis ini dikatakan bahwa kata Nabi la amartuhum ya. Nabi mengatakan seandainya lah tidak memberatkan umat, pasti akan aku perintahkan siwak. Tunggu dulu. Siwak hukumnya apa? Sunnah ya, mandub. Oke. Terus ada hadis Nabi mengatakan kalau seandainya tidak memberatkan, pasti aku perintahkan umatku dengan melakukan siwak. Kenyataannya diperintahkan apa tidak? Tidak. Berarti mengatakan siwak tidak termasuk ma'mur bih. Tetapi kenyataannya siwak itu hukumnya, maka mandub tidak termasuk ma'mur bih. Paham? Tapi ini dijawab. Loh, amar di sini, la amar tuhu, maksud amar di sini adalah amar ijab, bukan amar nadab. Ini jawaban dari kelompok ini ke sini ya. Maka tidak bisa kita simpulkan bahwa mentang-mentang siwak itu mandub, maka dia tidak termasuk ma'mur bih karena ada hadis ini. Enggak, kenapa? Karena di sini amar di sini maknanya amar ijab. Artinya apa? Seandainya lah tidak memberatkan, pasti aku wajibkan. Karena memberatkan, maka siwak itu tidak diwajibkan, tapi tetap. Dan mandub ini sama-sama. Kenapa? Karena ma'mur itu adalah ketaatan. Karena mandub itu ketaatan dan imtisul amri termasuk ketaatan, maka mandub. Nah, ini jawabannya kelompok ini sama ini. Ya. Ada yang bertanya kan? Kalau pendapat amar yang amar itu kan cuma ijab aja. Bukan amar itu cuma ijab aja. Ini bukan pembahasan. Ini pembahasan ma'mur bih, bukan amar. Wajib.
Ya. Mandub itu dikatakan tidak ma'mur bih pada pendapat yang kedua itu karena ada masyarakat. Kenapa? Karena ada masyarakat. Kok itu kesimpulannya? Karena kalau ada syukur. So ngulangin lagi ya. Ang paham ya. Berarti belum masuk berarti lagi itu. Makanya mandilah. Ya wajar lah. Ini pelajaran berat. Kalian baru bangun, otak tuh masih belum berjalan, masih senam masih. Kalau badannya harus berlari, ya masih belum apalah, masih apa namanya, putarannya masih slow itu. Oke, saya ulangi pelan-pelan. Jadi, kok udah jadi aja. Ini apa hukum siwak? Nah, oke, mandub titik. Dah, ini dikasih apa nama itu? Cucuk apa nama itu? Dipin, dikasih pin. Oke, titik 1. Ada hadis Nabi mengatakan laula anasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah wudu atau sarara. Ini titik fokusnya ke sini. Dikatakan bahwa Nabi mengatakan seandainya lah siwak itu tidak memberatkan umat, pasti akan Nabi, jangan bahasa wajib kan, pasti akan Nabi perintahkan. Kalaulah seandainya siwak itu, kita pakai bahasa ini, seandainya lah siwak itu tidak memberatkan, pasti siwak itu akan menjadi makmur bih. Tapi kan nyatanya karena siwak itu memberatkan, maka siwak itu tidak diperintahkan oleh Nabi. Berarti dari hadis ini kesimpulannya, siwak tidak termasuk makmur bih. Paham? Kenapa kesimpulannya siwak tidak termasuk makmur bih di dalam hadis ini? Iya, saya nggak nanya, paham pertanyaan saya? Paham. Nah, karena siwak tidak termasuk makmur bih berdasarkan hadis ini, padahal kita tahu bahwa siwak itu hukumnya sunnah, maka kesimpulannya mandub tidak termasuk makmur bih. Kenapa? Seandainya siwak itu termasuk mandub dan seandainya mandub itu tidak kalau seandainya mandub itu termasuk makmur bih, padahal di hadis ini dikatakan siwak itu tidak makmur bih, pasti siwak itu hukumnya tidak mandub. Tapi kenyataannya siwak itu mandub. Padahal di hadis ini siwak itu tidak makmur bih. Maka natijahnya siwak mandub tidak termasuk makmur bih. Dah? Ada yang mau tanyakan? Tolabul fi'li. Oh ya. Kan kalau berdasarkan ini apa nih? Oh, mandub itu makmur bih ya. Berarti mengatakan amaro hakikatun titik temu atau persamaan dari ijab dan mandub, yaitu tolabul fi'li. Jadi al aslu itu besok kita bahas sih, Pak. Pembahasan amar itu banyak khilaf. Tapi selama ini kita pahami apa? Al aslu fil amri. Tikut ini nanti. Berarti sunnah ini enggak makmur bih ya? Kalau as'alu fil amri lil wujub, berarti mafhumnya yang makmur bih adalah wajib. Mandub itu tidak makmur bih. Baru sadar saya sekarang, Ustaz. Oke, ada yang mau tanya kan?
Lagi? Tidak ada? Jadi intinya kalau mandub itu dikerjakan pahala, ya pahala. Mau pendapat yang manapun kalian ikuti, kalau kita mengerjakan mandub itu tak pahala konsekuensinya. Ya, saya anggap belum paham ya. Jadi ini perselisihan fil dan asal itu tentang makmur bih, ya benar. Kalau masalah Bukan tentang ma'ruf, tentang mandub. tentang mandub, tapi konsekuensinya tetap sama. Halil mandub makmurun bihi amla fihi khilafun. Tetapi pendapat yang manapun tetap bagi orang yang mengerjakan mandub sama-sama dua-dua ini berpendapat mendapatkan pahala. Oh, mandub itu makmur bih. Kalau ada statement seperti itu, kita ikut pendapat ini, maka itu majas. Kenapa? Yang namanya makmur bih itu hanya wajib saja, bukan mandub. Jadi kalau kita menisbahkan makmur bih dengan mandub, itu bukan hakikatan tapi majazan. Berdasarkan pendapat ini, oh mandub itu adalah makmur bih. Oh, berarti berdasarkan pendapat ini itu hakikat itu. Nanti konsekuensinya. Sebenarnya ada konsekuensinya mengatakan itu makmur bih ataupun tidak. Ketika berbenturan nanti hakikat fil majas, hakikat dengan majas, atau hakikat dengan mangkul atau apa tuh, nanti itu kita bahas. Ada pembahasan tersendiri. Kalau misalnya dia tidak memang mengatakan mandub ini bukan makmur bih, dari mana fil ini berpendapat bahwa kalau misalnya yang bukan makmur bih itu konsekuensinya akan mendapat pahala? Apa? Dan fil ini beranggapan mandub itu bukan makmur bih, bukan yang diperintahkan. Tapi gimana fil ini beranggapan bahwa sesuatu atau pekerjaan yang mandub itu mendapatkan pahala? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, itu definisi mandub apa definisi amar? Makmur bih. Itu dia kan. Jadi meskipun dikatakan ini tidak makmur bih, tapi memang pada asalnya perbuatan mandub itu dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kenapa kok dapat pahala? Karena yang namanya nadab itu adalah iktidau fi'lan ghairu jazimin. Ketika ada tuntutan untuk mengerjakan sesuatu tapi dia tidak tegas, maka kalau kita kerjakan dapat pahala. Kenapa dapatkan pahala? Karena mengerjakan perintah dari Allah. Maka nanti ada sini ya. Di dalamnya ada tuh. Wal khulfu lafziyun katanya. Ini banyak khilaf sebenarnya mengenai apakah mal haqiqah fi amaro. Itu banyak khilaf, nanti di sini dijelaskan pada masalah amar nanti. Ada mengatakan tolabnya, ada mengatakan ijab, ada mengatakan nadab, ada mengatakan al-iznu, segala macam banyak nanti itu. Ini baru dua disajikan ini. Baru dua, ada pening dah ya. Lagi kalau banyak nih. Pada lafaz Ustaz bilang terakhir tadi kan yang tadi yang dilakukan itu kan diperintahkan oleh Allah, makanya dapat pahala. Bukannya itu makmur bih juga? Apa? Yang Ustaz bilang tadi pendapat kita tadi kan kenapa mendapat pahala? Karena itu diperintahkan oleh Allah. Kan itu kalimat Ustaz terakhir. Kenapa dapat pahala? Kenapa perbuatan mandub itu kalau dikerjakan mendapat pahala? Ya karena kita Ustaz apa tadi saya bilang? Menjalankan Karena melakukan perkara tersebut diperintahkan oleh Allah. Kan diperintahkan oleh Allah itu kan makmur bih. Ya udahlah, saya ubah bahasanya.
Berarti bukan kenapa mandub itu mendapatkan pahala karena mengerjakan tuntutan dari Allah. Atau kenapa dapat pahala? Karena memang yang namanya mandub itu adalah perbuatan yang dapat pahala kalau dikerjakan. Karena mandub itu adalah sesuatu yang diberi pahala kalau dikerjakan, dan siwak itu mandub, maka bagi orang siwak berhak mendapatkan pahala. Dia makmur bih? Enggak. Terus dapat pahala karena dia mandub. Emang mandub apa? Mandub itu ma yuthabu ala fi'lihi. Kalau tuntutan itu bukannya sesuatu yang diperintahkan? Tidak mesti. Tuntutan meninggalkan haram, makruh, sama-sama tuntutan. Al-iznu alal fi'li, wajib zat, iya, tapi tidak mesti wajib. Mandub masuk, mubah masuk. Oke? Udah habis baterainya. Belum 1 baris lagi, udah habis baterai. Sedih kali, sedih kenapa nih? Terharu mendengarkan penjelasan saya. Allah. Oh ya, wa annahu laisa mukallafan bihi, dan bahwa sungguhnya mandub itu ialah bukan mukallaf bih. Tiada ia mandub ialah mukallaf bih. Kal makruhi, sebagaimana makruh. Binaan ala anna taklifa, berdasarkan atas bahwa sungguhnya taklif itu ilzamu ma fihi kulfatun, ialah mengharuskan atau mewajibkan sesuatu, fihi yang ialah padanya sesuatu, kulfatun sebermula kulfah. Kulfah ay masyaqqah. Apa itu? Pembebanan atau masyaqqah itu apa? Pembebanan ya. Pembebanan atau kesulitan. Pembebanan ajalah. La tolabuhu, bukan tolabuhu ay tolabu ma fihi kulfah. Taklif itu bukan menuntut sesuatu yang ialah padanya sesuatu kulfah, pembebanan. Halil mandubu mukallafun bihi amla. Itu pertanyaan lagi. Tadi membahas apakah mandub itu makmur bih atau tidak. Sekarang membahas apakah mandub itu mukallaf bih apa tidak. Fihi khilafun. Khilaf lagi ya. Fihi khilafun. Apakah mandub itu termasuk mukallaf bih atau tidak? Menurut pendapat as-shah, mandub itu tidak termasuk mukallaf bih. Kenapa? Karena taklif itu adalah ilzamu ma fihi kulfah. Dah. Karena menurut pendapat as-shah, definisi taklif itu adalah ilzam. Ilzamu ma fihi kulfah. Ilzam. Karena dia ilzam, maka mandub tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Mandub itu bukan ilzam. Jadi kalau definisinya seperti ini, yang termasuk mukallaf bih hanyalah wajib dan haram. Karena dua ini yang adanya ilzam. Tapi kalau mengatakan taklif itu adalah tolabu ma fihi kulfah, maka mandub masuk mukallaf bih. Karena yang namanya tolab itu ada dua. Ada tolab lazim, ada yang lazim ini ada dua, yang ghairi lazim ada tiga.
Jadi mandub itu mukallaf bi apa tidak? Tergantung kita mendefinisikan taklif. Tergantung bagaimana kita mentasawurkan taklif itu. Kalau kita kan taklif itu adalah ilzam, maka mandub tidak termasuk mukallaf bi. Kenapa? Karena mandub tidak ada sifat ilzam. Tapi kalau kita maknai taklif itu dengan tolabuma, maka mandub masuk dalam tolab. Kenapa? Karena mandub itu ada tolab meskipun tolabnya ghairu lazim. Tuh. Ada mau tanya kan? Nah. Ya. Yang dipaparkan tuh asal semua tuh. Hah? Apa? Iya. Oh, udah, itu aja. Oke, udah? Udah ada? Wa annal mubaha laisa bijinsin lil wajibi, dan bahwa sesungguhnya mubah itu laisa bijinsil lil wajibi, tiadalah ia mubah ialah jenis bagi wajib. Hal apakah mubah itu adalah jenis dari wajib, atau dibalikkan, apakah wajib itu nau dari mubah, ataukah mubah dan wajib itu sama-sama nau? Ada istilah jenis nau, paham sendirilah kan, tidak usah saya jelaskan, itu di mantik ada tuh. Menurut pendapat ashah, mubah itu bukan jenis bagi wajib, tetapi dua-duanya sama-sama nau. Berarti kalau kita mau buat skema, menurut pendapat ashah yang jadi jenis apa? Fi'lul mukallaf. Fi'lul mukallaf ni banyak. Ada wajib, ada mubah. Fokus ke sini aja. Maka kalau begini, mubah ini bukan jenis dari wajib, tapi mubah dan wajib sama-sama nau dari fi'lul mukallaf. Inilah yang berposisi sebagai jenis. Tapi kalau menurut Qil lawannya, ya berarti mubah itu adalah jenis bagi wajib. Berarti kalau menurut Qil mubah ada yang wajib, ada yang mandub, ada yang makruh, ada yang khilaful aula. Kenapa? Karena menurut Qil mubah itu adalah al-ma'dzun, ay al-ma'zun fi fi'lihi, perbuatan yang dibolehkan atau diberi izin untuk melakukan. Wajib boleh dilakukan, mandub, makruh, khilaful aula, maka semuanya ini adalah nau dari mubah. Makanya mubah berstatus jenis dari wajib. Bedanya kalau wajib ini boleh dilakukan tapi tidak boleh. Nah, kalau kita tengok kemarin, berarti mubah ini disamakan dengan jawaz. Apa jawaz woi? Ini mungkin saya jelaskan lagi ya. Nggak tahu nih kapan saya jelaskan, kayaknya pernah saya jelaskan itu jawaz itu. Kayak ada mau tanya kan? Udah ada? Wa annahu fi dzatihi ghairu ma'murin bihi. Ada ma'mur bih lagi nih ya. Wa annahu, dan bahwa sesungguhnya mubah fi dzatihi, pada zatnya mubah, ghairu ma'murin bihi, ialah bukan ma'mur bih. Mubah itu
melihat pada perbuatan mubah itu sendiri, mubah itu tidak termasuk ma'mur bih fi zatihi. Contoh mubah apa? Tidur yang ingat, makan yang ingat. Orang akan mengatakan apa yang ada dalam otaknya. Nah, ini tidur tu makan. Kerja sih. Memang cita-cita jadi tukang kayaknya. Iyalah makan misalnya ya. Salah tahu Ustaz Komar. Oke, makan. Makan ini termasuk perkara mubah. Dah, maka fizatihi, memandang dari makan itu sendiri, makan ini tidak termasuk makmur bih. Tapi saya makan dengan tujuan biar nanti belajar semangat. Kan berarti makmur bih, Sat. Oh, iya makmur bih, tapi penyebab dia makmur bih bukan karena makan itu sendiri, tapi karena ada amrun khorijun. Kenapa dia dianjurkan? Karena niat makan itu sesuatu yang baik. Kenapa kalian kerja? Biar sehat, Sat. Jadi makmur bihnya diberi pahala bukan karena kerjanya itu, tapi karena ada faktor eksternalnya. Tapi kalau menimbang melihat kepada fizatihi, lihat kepada zat mubah itu sendiri, maka mubah tidak termasuk makmur bih. Ada bertanya kan? Mudah kan? Nah. Fokus sekali nak kitabnya. Jangan diprototin kitab tuh. Tidak berubah hurufnya loh. Wa annal ibahata hukumun syar'iyyun, dan bahwa sungguhnya mubah itu ialah hukum syar'i. Kenapa kok mubah itu ibahah itu dikatakan hukum syar'i? Ibahah itu apa? Boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Berarti at-takhyir bainal fi'li wat tarki. Perbuatan yang boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Loh, kenapa kok dikatakan hukum syar'i? Karena kita tahu perbuatan itu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, itu menunggu adanya syariat. Kenapa kopi boleh diminum? Boleh enggak? Minum kopi apa hukumnya? Mubah. Kenapa kok mubah? Karena tidak ada tuntutan untuk mengerjakan dan tak ada tuntutan untuk. Dari mana kalian tahu tidak ada tuntutan itu? Dari apa? Dari syariat. Maka karena menunggunya perbuatan itu, statusnya itu menunggu adanya syariat, maka mubah itu dikatakan hukumun syar'iyyun. Masa iya hukum syar'i? Makan, berjalan misalnya, atau main bola, masa iya itu hukum syar'i? Iya, kenapa? Karena kita tahu itu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan menunggu adanya syariat. Seandainya tidak ada syariat, tahu nggak kita itu hukumnya boleh? Enggak. Bisa boleh, bisa tidak. Sebelum adanya syariat, tahu enggak orang kalau nikah sama saudara kandung itu enggak boleh? Enggak tahu kan? Ya apa salahnya? Misalnya. Nah, tapi ketika ada syariat, tahu kita itu diharamkan sama ini mubah ini. Kita tahu bahwa perkara ini mubah menunggu adanya syariat. Ketika tidak ada syariat, ketika tidak ada yang menuntut untuk mengerjakan dia atau menuntut untuk meninggalkan dia, berarti perbuatan itu adalah mubah. Wal khulfu lafziyun, dan bermula perbedaan dari tiga yang di atas. Dari wanal mubah laisa bijinsin lil wajib, wa anna fi dzati ghairu ma'murun bihi, wa anal ibahata ghairu ma'murin bihi, wa anal ibahata hukman syar'iyyun, itu hanya perbedaan dari segi lafaz. Ya kayak tadilah makan.
Meskipun ulama sepakat bahwa meskipun ada yang mengatakan itu ghairu ma'murin bihi karena memang makan itu enggak diperintahkan, ada yang mengatakan itu ma'murun bihi karena tadi itu karena bisa menimbulkan pahala. Apapun perbedaan pendapat, tetap ulama sepakat kalau kita kerjakan dengan niat baik pasti akan mendapatkan pahala di sana. Di dalamnya ada tuh kalau mau lebih jelas. Ada lagi? Ada lagi yang mau tanya kan? Mudah ya, mana pula sulit. Wa annal wujuba, dan bahwa sungguhnya wujub idza nusikha apabila dinasah ia wujub baqiyal jawazu nisaya tersisa oleh jawaz. Wa huwa, dan bermula ianya jawaz adamul haraji fil asahi, ialah tidak ada dosa fil asah menurut pendapat asah. Kalau ada perbuatan wujub lalu ternyata wujubnya itu dinasah, maka perbuatan itu berubah menjadi jawaz. Kayak gini. Jadi perbuatan itu diizinkan dilakukan, tapi dia wajib, karakteristik wajib itu adalah al-man'u, dicegah untuk ditinggalkan. Maka ketika ketika wajib itu dinasah, maka hilang ini, yang tersisa tinggal ini, boleh dilakukan. Hukumnya apa, Ustaz? Hukumnya bisa mubah, bisa mandub, bisa makruh, bisa khilaful aula. Karena tidak ada dalil yang memastikan dia mengarah kemana, yang penting dia masuk ke salah satu dari yang 4 itu. Wajib itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Ketika wajibnya dinasah, maka hilang sifat tidak boleh ditinggalkan, sisa boleh dilakukan, maka perbuatan itu baqiyal jawaz, maka tersisalah boleh dilakukan. Lalu apa hukumnya ketika dinasah? Bisa mubah, bisa mandub, bisa khilaful aula, bisa makruh. Kenapa? Karena 4 ini perbuatan yang boleh dilakukan menurut pendapat asah. Ini udah masalah tun. Oh, belum masuk masalah tun ya? Oh, udah ya. Dia bertanya kan? Contoh yang wajib itu yang sudah dinasah lalu hukumnya berubah menjadi jawaz, apa namanya? Contoh asli. Apa contoh aslinya? Atau contoh dibuat-buat aja? Oh, contohnya misalnya nih ya, misalnya kan, misalnya nih, misalnya contohnya seperti, tidak ada di sini. Apa contohnya? Cari sendirilah contohnya ya. Apa? Yang dibuat-buat. Contohnya di maksudnya? Oh, buatan sendiri. Oh, mudah tuh. Misalnya saya bilang kalian wajib belajar sampai jam 1 malam. Lalu sebulan lagi saya bilang kalian tidak wajib belajar sampai jam 1 malam. Apa hukumnya kalian belajar sampai jam 1 malam ketika sudah saya nasah? Boleh. Boleh dengan makna jawaz ya. Artinya boleh itu berkemungkinan mandub, berkemungkinan mubah, makruh, khilaful aula. Itu contohnya. Kalau berbuat tuh
apa keahlian saya tuh, kirologi itu. Tapi contoh aslinya nggak tahu. Khawatirnya ini hanya teori tanpa ada contoh. Karena usul fikih mutakalimin ini ya, usul fikih mutakalimin itu ada tuh yang teorinya ada, cuman kenyataannya tidak ada. Allah boleh-boleh saja menyuruh hambanya dengan sesuatu yang tidak mungkin sanggup dikerjakan oleh hambanya. Tapi terjadi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Nanti itu ada dipelajari. Kenapa? Menghadap ke Baitul. Oh itu enggak tuh doh. Boleh sholat ngadap ke Baitul Maqdis sekarang? Itu kenapa saat enggak boleh? Bisa dipertanyakan itu dipertanyakan bosnya. Katanya kalau wajib itu dinasah jawas. Lo ini awalnya menghadap ke Baitul Maqdis dinasah, kenapa kok enggak boleh? Boleh enggak sholat dengan Baitul Maqdis? Boleh enggak? Atau selama ini kita enggak paham aja? Nah kan kalau ikut teori kan bisa aja kan? Berarti sekarang kalau teori usul fikihnya berarti boleh? Enggak bisa. Kenapa? Karena tidak boleh karena tidak lagi menghadap Baitul Maqdis, tapi ada perintah yang kita disuruh untuk sholat harus menghadap ke Ka'bah ya, ke Ka'bah. Jadi nggak bisa itu jadian contoh tuh. Apa contohnya? Kenapa? Itu wajib tuh. Wajib disusukan. Oh mungkin syarat mungkin ya, lebih ke sana tuh. Ya beda juga karena itu udah ada gantinya tuh kan. Ini masalahnya dihilangkan dan tidak ada gantinya. Hilang dinasah kewajiban itu dinasah, lalu tidak ada gantinya harus disuruh ngapain lagi. Tadi Ustadz menyuruh wajib kami wajib belajar sampai jam 1. Lalu setelah itu saya bilang tidak wajib. Lalu tidak wajib ini apa maksudnya? Apa status belajar sampai jam 1 malam tuh? Oh kalau begitu, kalau udah nasah maka dia jawas. Beda saya bilang kalian wajib belajar jam 1. Lalu saya bilang 11:01 kalian wajib belajar sampai jam 2. Apakah berarti hukumnya belajar sampai jam 1 itu jawas? Oh bukan jawas lagi tapi haram. Kok wajib? Haram, wajibnya sampai jam 2. Ini ketika sebuah perbuatan wajib dinasah tanpa ada gantinya. Kalau menurut lawannya kill itu kembali kepada hukum sebelumnya. Misalnya potong tangan. Potong tangan itu hukum awalnya apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena menyakiti diri sendiri, menyakiti seseorang. Lalu ketika diwajibkan, wajib kalau mencuri wajib potong tangan. Nah misalnya, tapi ini tidak ya. Misalnya perintah memotong tangan itu dinasah. Maka kalau menurut pendapat kill kembali kepada hukum sebelumnya. Karena hukum sebelumnya haram berarti haram itu. Itu kalau kill lawannya. Menurut Imam Al-Ghazali seperti itu. Salah satu pendapat kill itu adalah Imam Al-Ghazali. Kalau Imam Al-Ghazali
yurja'ul amru ila ma kana qablahu min tahrimin au ibahatin au bara'atin asliyatin. Itu kata beliau. Misalnya contoh sudah dijadikan contoh jauh kan nasabnya kan maknanya dua, taklul sama izalatul. Kalau memakai jenis makna taklul bisa saja yang tadi itu muskil tuh. Contohnya aja muskil. Pertanyaan saya, saudara persusuan itu wajib? Nah, itu juga udah nggak masuk pembahasan ini. Ini perbuatan yang wajib. Itu kan tidak wajib kan, masuk ke wad'i itu kan, bukan ke taklifi nanti itu. Ini perkara wajib. Wajib Ustaz, masa ya wajib? Berarti kalau wajib dosa lah kalian semua nih, kalian tidak menjadi saudara susuan. Iya saudara susuan kalian sih, tapi binisbah ila sapi. Kalian ini rodok kalian nih. Berarti dosa kalian mau makan daging emak kalian berarti kalian ya. Itu pernah sempat mau saya teliti itu. Kenapa kok kita tidak dianggap rodok dengan sapi? Saya dulu M1-nya kan itu pengen tapi nggak jadi, masalah rodok. Kenapa kok rodok ada persyaratan harus sekian kali susuan? Kenapa kok kalau di atas 2 tahun tidak lagi bisa? Kan atas 2 tahun kan? Kalau udah 3 tahun enggak. Kalau kenapa? Alasannya ada yang mengatakan karena kalau masih di bawah 2 tahun, ASI itu menjadi darah daging. Terus saya tanya, masa ya kalau umur 3 tahun nggak jadi darah daging? Enggak, jadi tahi pasti ada yang jadi darah daging. Tidak ada yang bisa jawab itu. Oke, yang selanjutnya saya bilang kalau alasannya jadi darah daging, susu sapi itu jadi darah daging. Kenapa kita tidak rodok dengan sapi? Bukan kita, kalian. Saya pasti tidak lah ya. Nah, kan perlu dipertanyakan itu. Makanya usul fikih ini orang yang mikir-mikir terus ini. Kenapa? Perlu dipertanyakan itu. Oh, saya dapat jawaban dari guru saya. Ternyata sementara bukan semata-mata itu yang alasan rodok itu. Dijelaskan sama guru-guru saya. Ini. Agak saya bantah tuh. Oh ya itu. Tidak pernah kalian mempertanyakan tuh. Kenapa kok harus berapa kali susuan baru bisa? Apa bedanya 5 sama 3? 5 sama 4? Tidak aneh itu. Tidak, biasa aja. Saya mikir itu loh. Emang kalau 3 masih belum jadi darah daging ngasihnya? Dan pula itu terhitung satunya kalau dia udah kenyang. Kalau dia memalingkan wajahnya mungkin karena diganggu atau karena apa, itu belum terhitung satu tuh. Sampai gitu pula hitungnya. Masalah disusukan, cabut, susukan, cabut, susukan, cabut. Rodok langsung. Kan 5 kali. Enggak terhitung kata ulama, masih 1 katanya. Kenapa? Nah, saya sempat itu melakukan penelitian awal, cuman saya nggak jadi ngangkat itu karena udah terjawab. Udah tahu saya hukumnya dan cari referensinya sulit. Nggak jadilah saya bilang. Rodok. Jangan nanya rodok. Yang lain. Oh, yang itu. Bisa nggak contohnya yang mana syariat dulu memerintahkan kalau misalnya ada orang tua laki-laki atau perempuan yang berzina, maka dia harus harus dirajam. Atas di negara ini itu tidak perlu dirajam, hanya dipenjara. Oh, nggak bisa. Yang menasah itu syari. Presiden itu nggak selevel dengan Tuhan ya. Ya nggak bisa. Siapa nggak bisa? Yang bisa menasah itu adalah syari. Ulama pun nggak bisa menasah. Ini nggak berlaku lagi dinasah. Nggak bisa dinasah ya. Makanya nanti ada tuh pembahasan cara mengetahui ini dinasah itu apa. Ada tuh cara mengetahui ayat itu dinasah apa. Dari ucapan Nabi begini, dari
urutnya mutaakhir, urutnya mutaqaddim atau apa itu nanti ada dibahas itu. Cara mengetahui bahwa ayat itu dinasakh. Ada lagi? Ada lagi? Pakai saringan enggaknya? Tahu saringan? Oh, enggak tahu ya. Tahu saringan? Oh, belum tahu. Kok tahu belum? Oke, ada lagi? Itu siapa enggak datang? Oh, memang kosong. Berarti yang ini belum ada contoh. Yang misalnya wajib itu dinasakh lalu hukumnya tidak menjadi wajib. Jangan bilang belum ada, karena Quran tidak bakal bertambah. Dua kemungkinan. Kemudian pertama memang kenyataannya tidak ada. Kemudian kedua saya tidak tahu. Yang tidak tahu itu mungkin ada kemungkinan belum. Bukan belum. Kalau belum itu dia sekarang tidak ada, tapi nanti akan ada. Enggak. Kalau saya tidak tahu dia ada, sudah ada sekarang, tapi saya tidak tahu. Beda. Belum dan tidak tahu itu beda. Belum dan tidak ada itu beda. Kalian misalnya anggap misalnya belum mandi. Misalnya kalau udah mandi belum. Kalau belum itu sudah atau belum terjadi? Belum terjadi. Kalau kalian bilang ayatnya belum ada, berarti nanti akan ada. Ini Nabi siapa nih yang mengatakan akan ada lagi? Ya, udah enggak ada. Ayat Quran, hadis Nabi tak mungkin bisa bertambah lagi. Kenapa? Nabi udah enggak ada, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Masalahnya enggak tahu. Kok kayaknya enggak ada? Bukan enggak tahu. Enggak ada karena saya enggak tahu. Kayaknya enggak ada ya. Atau ada enggak kitab-kitab lain yang ada tertulis? Enggak tahu aja lah ya. Enggak tahu aja. Tidak ada sombong. Quran dah hafal 30 juz, ayat hadis cuma arba'in aja hafal. Sok-sok pula bilang dah ada. Ikut tetangga sebelah pula kita nanti kan. Wallahu alam, ada apa tidaknya? Ya. Sepertinya enggak tahu, saya enggak tahu aja lah. Takut. Jadi paham teori kan? Artinya kalau muncul itu nanti dapat, oh ini contohnya yang kemarin nih, ya itu aja. Alhamdulillah. Karena di sini ada juga, di sini ada juga. Atau ada bawa kitab lain? Siapa yang beli usul fikih? Wahab Zuhaili? Putri. Ada di sana. Cuma pajangan aja. Ada tuh pembahasan itu tuh, pembahasan ini di sana tuh. Saya nanti saya tengok kitabnya, saya tengok aja nggak dibuka tapi. Allah alam. Ada lagi? Allah alam. Satu lagi. Apakah? Jangan fi'lun mukallaf ya, itu idhofah itu. Apa perbuatan mukallaf? Ya. Perbuatan mukallaf itu harus ada hukumnya. Atau ada yang enggak memiliki hukum? Enggak ada. Ya pastilah. Bagaimana mungkin tergambarkan kita melakukan sesuatu tapi tidak ada status hukumnya? Duduk ini apa hukumnya? Contohkan satu perbuatan yang tidak ada hukumnya. Melamun, Ustaz. Ada hukumnya tuh. Mimpi. Tidur. Mimpi. Kalian bisa melakukan mimpi. Cobalah mimpi sekarang. Tidur. Ngigau. Ngigau itu apa itu? Tiba-tiba dia nyanyi misalnya kan.
Atau tiba-tiba ngigaunya saya masuk Kristen katanya. Kemarin ada dibahas, ada yang namanya perbuatan itu yang mukroh, ada yang apa kemarin? Mulja, ada yang ghafil. Perbuatan itu salah, mengucapkan kekafiran itu salah, tapi karena dia tidak sadar maka dia tidak ditaklif, tidak dapat dosa, ada mulharaj. Apa tuh? Tidak ditaklif dia tidak berstatus mukallaf ketika itu. Perlu difahami bahwa perbuatan yang kena hukum berarti sama kita maknai perbuatan itu kena taklif. Kena khitab. Salah, perbuatan itu kena khitab. Ada perbuatan yang tidak kena khitab. Kemarin ketika dia masih belum memenuhi syarat, misalnya dia belum balik atau dia belum lahir, masih di perut. Bayi di perut itu kalau tidak sholat dosa nak. Atau dia belum ada misalnya. Nah, itu masih belum. Jangan itu orang tidak sholat itu bisa tidak dosa. Kalau dia tertidur jam 10, bangun jam 10 pagi, bangun jam 9 malam. Dosa enggak dia enggak dosa. Kenapa enggak dosa? Karena dia tidak kena khitab. Dia tidak kena khitab. Lalu dihukumi tidurnya itu dosa apa tidak? Tengok dulu. Kalau memang dia tidur biasa, ya tidak masalah. Masalahnya dia tidur karena dia minum obat tidur dan dia tahu kalau saya minum obat tidur saya akan bangun 12 jam lagi. Dosa. Kenapa dosa? Karena perbuatannya itu memastikan dia tidak bisa mengerjakan perbuatan wajib sholat. Ngantuk kalian nih. 5 menit lagi azan subuh. Kalau saya tidur pasti saya nggak akan bangun subuh. Nggak boleh kalian tidur. Tahan, lem. Nah itu. Tidurlah. Jangan ya. Kalau saya biasanya caranya, kalau seperti saya pernah di Jawa gitu tuh, caranya saya tidur di musola. Karena kalau saya tidur di musola pasti saya bangun. Apalagi tidur di tempat imam, tidak mungkin tidak bangun. Kalau saya, nggak tahu kalian. Saya itu biasa saya kalau jadwal tidur siang, ini udah ngantuk, cuma 5 menit lagi asar misalnya, itu saya tidur di musola, tidak di asrama. Kalau di asrama saya sulit bangun, tapi kalau di musola pasti bangun. Jadi kalau santri belum tentu ya, kalau kalian belum tentu ya. Oi bangun, santai ya. Naumuhu kamautihi. Tidurnya seperti matinya. Masih ada lagi. Kayaknya ada perbuatan penggalang yang tidak memiliki. Contohnya perbuatan refleks orang. Mana orang ini kalau misalnya dia tidur, kalau dibangunin langsung tersentak. Itu sama kayak tadi. Itu kan tidak kena, sama kayak itu masuk ke kategori mulja itu. Karena dia refleks mati. Itu kena hukum tuh. Pembunuhan itu ada berbagai macam tingkatan. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Misalnya, mati kawannya. Itu dia kena konsekuensi itu. Meskipun nggak berdosa, tapi dia kena konsekuensi hukum. Karena berkaitan dengan orang lain. Kalian tidur, kalian ambil pisau, kalian cucukkan kalian sebelah.
Dosa enggak, tapi ada konsekuensinya. Tidur kalian, pas di tidurnya ngigau kalian, banting lemari kawan kalian. Dosa enggak, cuma ada konsekuensinya. Karena itu berkaitan dengan orang lain, wajib mengganti kah, wajib mendoman atau apa segala macam tuh apa lagi. Karena itu bukan karena tidurnya, bukan karena ngigaunya, tapi dia sudah menyebabkan kerugian kepada orang lain. Makanya lebih berat ya dosa kepada orang daripada dosa kepada Tuhan. Lebih berat itu artinya lebih mudah solusi ketika kita hanya salah sama Tuhan. Misalnya tidak sholat, itu mudah solusinya. Benar-benar bertaubat, kalian taubatan nasuha, selesai. Tapi kalau kalian dosa sama kawan, kalian ngina, oi kucing, tersinggung dia. Bagaimanapun kalian sujudnya sama Tuhan minta ampun, tidak akan diampunkan sama Tuhan selagi kawan kalian belum memaafkan kalian. Ini berat itu kan. Hutang sama Allah. Hutang sama Allah contohnya gimana? Kalau hutang sama Allah, kalau memang ya Allah nazar misalnya, saya bernazar kalau saya akan kasih anak yatim 1 M, tercapai, lalu dia nggak ada uang, nggak ada apa misalnya, nah, itu masih ada kemungkinan ditoleransi sama Allah daripada kalian berhutang sama kawan tidak kalian bayar. Nah, nanti nyawanya gantung nanti. Apa namanya? Jadi hantu penagih hutang nanti. Hantu penagih hutang, hantu penagih kerelaan. Oh, ikhlaskanlah hutang dan ya. Hantu penasaran. Kok ada hantu penasaran? Bodoh berarti hantu itu ya. Hantu penasaran. Ada hantu. Orang kalau udah mati itu jadi hantu. Enggak ya. Tadi ya, kalau misalnya duduk kan itu kan langsung ada hukumnya. Saya duduk di sini mubah. Lalu orang yang memukul tadi yang mana dia refleks tadi, itu apakah ada hukumnya? Kalau ada hukumnya apa? Orang yang refleks itu tidak dosa. Itu dia nggak kena taklif. Masalahnya itu ketika dia kena taklif nggak kena apa perbuatannya. Maka saya bilang sebuah perbuatan itu bisa dilabeli hukum, bisa dikenai hukum ketika sudah memenuhi syarat. Kayak tadi mukallaf. Sama kayak apa hukumnya anak kecil, apa hukumnya perbuatan anak kecil yang mengencingi Al-Qur'an, anak kecil itu. Loh, dah ada, mubah. Bagaimana bilang mubah?